Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Nah, inilah jeleknya mental para pejabat kita, terlalu terpaku dengan sebuah istilah. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Salah apa gitu? Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Ini kan kayak saling nggak klop gitu. Yang satu ngomong A, satu ngomong B gitu. Lu nggak punya duit, lu nggak usah kuliah. Ya emang gitu. Historically, pendidikan kita sejak zaman kolonial dulu adalah ningrat ya. Perpendidikan tinggi aja, dari sistemnya aja udah nggak bagus. Terus ini dilarang buat orang miskin gitu ya. Terus kapan gitu loh negerinya maju? Kalau masih membuat pendidikan menjadi suatu hal yang mewah yang sulit digapai, ya sehingga nggak akan heran kalau kita terus dikuasai oleh asing. Indonesia emas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media yaitu soal UKT mahal. Kemendikbud menyebutkan pendidikan tinggi bersifat tersier atau tidak wajib. Nah, apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ini banyak mendapat komentar kritikan dari netizen. Kemendikbud cara berpikirnya bukan mencari solusi tentang UKT yang naiknya ugal-ugalan, malah katakan bahwa kuliah itu kebutuhan bukan wajib. Jadi menurut Kemendikbud, wajib belajar itu hanya 9 tahun. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP, gitu. Jadi masyarakat yang ingin anaknya mengenyam pendidikan sampai S1 itu adalah pilihan, ya, pilihan untuk masyarakat. Jadi ini sama saja bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat cerdas, tidak ingin masyarakat menempuh pendidikan yang justru seperti yang diharapkan oleh Jokowi yang sangat kaget melihat jumlah lulusan S1, S2, S3 sangat sedikit di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku kaget karena menerima laporan angka rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 hanya 0,45%. Kalau dari analisis Anda pribadi, ini yang salah apa gitu? Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Dan ini membuat Presiden pun sangat kaget. Tetapi di sisi lain, pernyataan Kemendikbud justru dianggap mendiskreditkan bahwa pendidikan tinggi itu kebutuhan tidak wajib. Jadi kalau tahun ini Kemendikbud membuka CPNS untuk lulusan SMA bisa nggak? Kalau misalnya pernyataan seperti itu, tidak usahlah ada lowongan untuk CPNS lulusan S1. Jadi cari SMA semua, karena dianggap ini adalah pilihan dari masyarakat. Karena gara-gara UKT mahal, jadi masyarakat disuruh memilih aja supaya anaknya tidak usah disekolahkan tinggi-tinggi. Cukup SMA saja. Dan juga menurut netizen, kalau pernyataan Kemendikbud seperti ini dianggap kuliah itu bukan kebutuhan wajib belajar, tidak usah juga ada direktorat yang ngurusin khusus pendidikan tinggi. Ya, cukup sampai SMA saja. Inilah wajah ya pemerintah Indonesia kita sekarang. Bukan justru memberi solusi terbaik bagaimana anak-anak Indonesia yang UKT-nya mahal bisa mencari solusi supaya pemerintah dalam hal ini atau negara membantu mensubsidi mahasiswa supaya tidak berat membayar UKT. Tetapi malah memberi solusi yang justru bukan solusi. Kalau dari analisis Anda pribadi, ini yang salah apa gitu? Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri.
komentari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan. Tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer tidak bisa bayar karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan sama rakyat. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Coba kita lihat ya komentar Rocky Gerung ya. Karena kita lihat tadi keadaan hari ini. Jokowi mau naikkan uang kuliah yang diprotes tadi itu. Karena trade off-nya APBN nggak cukup untuk membiayai kuliah yang diwajibkan bahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan gratis. Negara cari dari manapun, karena itu ditugaskan kok. Kalau Jokowi bilang, ya waktu debat kan saya nggak bilang menaikkan IQ nasional, Anda nggak perlu bilang, Anda diwajibkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya naikkan IQ nasional. IQ nasional kita sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Itu poinnya di situ kan. Stunting kita 25%, Jokowi akhirnya akui. Pak Jokowi bilang, kami gagal untuk memperoleh penurunan stunting yang kami pasang 14%. Buat nurunin 14% dia nggak mampu. Lalu dia bilang dia gagal, maka kami revisi. Loh, Anda yang harusnya pastikan bahwa kalau Anda tidak mampu, Anda turun, kasih mahasiswa Leleredo untuk melakukan pemulihan IQ nasional. Jadi dia sendiri nggak mampu lakukan. Padahal dia tetap pastikan Indonesia 2045 akan ada bonus demografi. Bonus demografi itu udah tuker tambah intelek. Nah kita defisit, jadi fallacy-nya luar biasa. Kita defisit akal, tapi kita berharap generasi sekarang ini akan jadi bonus demografi di 2045. Bagaimana caranya? IQ kita turun, stunting juga begitu. Stunting sekarang 24-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir kekurangan nutrisi. Ya pasti IQ-nya turun. Jadi sekali lagi, dengan mengetahui secara konkret keadaan itu, harusnya timbul keberanian untuk mengubah. Nah yang saya terangkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Rektor, kadang-kala kita nggak tahu bahwa keadaan udah seburuk ini. Dolar kita berapa hari ini? 16.200. Berapa lama? Udah 2 minggu. Artinya nggak bisa turun. Apa artinya nggak bisa turun? Bank Indonesia intervensi terus. Sampai kapan Bank Indonesia intervensi? Itu. Jadi poin-poin ini yang harusnya, yang biasa disebut sebagai analisa sosial untuk perubahan, dikenali dengan baik supaya keberanian itu datang karena keadaan real. Nah, apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ini mendapat sorotan tajam dari netizen ya. Kemendikbud bilang pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Ini Kemendikbud loh yang bilang. Nah, kalau disimpulkan ke bahasa yang lebih sederhana lagi, artinya lu nggak punya duit, lu nggak usah kuliah. Ya emang gitu. Historically, pendidikan kita sejak zaman kolonial dulu adalah ningratarianisme, which is yang berhak mendapatkan pendidikan itu cuma golongan bangsawan dan ningrat. Jadi ini mahasiswa yang protes UKT mahal, lu tuh mending sadar diri. Lu ngapain kuliah? Gak punya duit ya gak usah kuliah. Kan emang sekolah lu dari SD sampai SMA didesain untuk memenuhi kebutuhan industri. Sosokan kuliah. Jadi boros saja sudah. Kalau lu punya duit, monggo lu kuliah di luar negeri sekalian. Gak perlu lah kampus bagus-bagus, yang penting luar negeri aja. IPK juga lah gak usah bagus-bagus, yang penting lulus aja. Habis itu balik ke Indo jadi wapres. Loh, lulusan luar negeri, coy. Gak usah lah lu bahas-bahas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa apa coba tuh. Lu itu harus bedain antara konstitusi dan reality. Ya itulah sarkas dari netizen ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Kemendikbud ini menandakan udahlah yang miskin nggak usah kuliah lah. Kalian ya wajib belajar 9 tahun aja, yang punya program dari pemerintah untuk dibantu.
Bagi kalian yang ingin menempuh jalur pendidikan selanjutnya S1, S2, ya nggak ada uang nggak usah. Itulah yang tersirat menurut netizen yang disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi, yang undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nggak usah dilaksanakan oleh pemerintah. Yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah sekarang adalah di pemerintah selanjutnya nanti Prabowo, makan siang gratis itu yang lebih diutamakan. Karena itu justru pilihan yang tepat dari 58% yang sudah memilih, yaitu makan siang gratis. Karena aku ngerasa dari program memang 02 tuh unggul. 01 pendidikan gratis, 02 makan gratis, 03 internet gratis. Dengan terpilihnya 02, gue langsung mikir menyimpulkan bahwa ya orang Indonesia emang jangan dikasih effort. Kalau di head to headin, emang gak ada yang menang lawan makan gratis. Boleh dicoba nih ya, kita keluar dari Smesco, entah ada gembel, ada apalah gitu, lagi jalan, kita sodorin. Satu, Pak, Bapak mau gak nih nasi padang? Sebelah sini, Pak, Bapak mau gak formulir UI? Gimana? Ya pasti nasi padang yang diambil kan? Lewat, mati program Anies. Sama siapa? Main 03. Gembel lagi tiduran. Misal aja, Mas bangun. Ini ada nasi padang. Ini ada internet bisnet. Nasi padang diambil, bahkan pengemis. Minta duit buat apa? Sesuap nasi. Pak, minta makan Pak, buat apa sesuap nasi? Pernah ada pengemis, Pak, tethering Pak. Mau Netflix and chill Pak, kita Pak. Closingan. Gitu ya. Terus kapan gitu loh negerinya maju? Memang sepertinya pemerintah tidak mau ya rakyatnya itu cerdas, IQ-nya tinggi. Karena kalau kita lihat ini memang punya agenda-agenda terselubung kalau kita lihat ya. Masyarakat maupun netizen menilai supaya masyarakat atau rakyat tidak cerdas ya. Tidak usah pendidikannya tinggi-tinggi sekali sampai kuliah S1, S2, S3. Supaya di saat Pilpres 2029 mendatang, agenda-agenda mereka untuk memenangkan Pilpres 2029 atau selanjutnya bisa tercapai. Tentunya dengan iming-iming bansos atau apapun itu. Karena kalau rakyat cerdas, maka rakyat tidak akan memilih tawaran-tawaran dari pemerintah yang justru mengibuli rakyatnya sendiri. Tetapi kalau rakyatnya cerdas, mereka akan paham mana yang lebih baik kita pilih untuk menjadi seorang pemimpin negeri ini. Orang miskin tidak boleh kuliah di Konoha, bukan di Indonesia. Kemendikbud Konoha sendiri yang bilang kuliah itu kebutuhan tersier. Baru kali ini loh orang bergelar PhD ngomongnya begitu. Ya emang kuliah itu nggak wajib. Tapi di mayoritas loker zaman sekarang, S1 aja syarat paling minim. Kata UUD Konoha mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mimpin aja nggak cerdas. Jadi lagi viral tentang biaya kuliah di Konoha yang naik secara nggak masuk akal. Masalahnya, para orang tua merasa dijebak. Waktu tes masuk, biayanya cuma segini. Kok bisa pas udah diterima, biayanya tiba-tiba naik? Dan ketika para orang tua ngadu ke pemerintah, apa kata pemerintah? Kuliah itu kebutuhan tersier. Buset, ini kan udah kayak mereka tuh bilang, ya udahlah, kalau miskin nggak usah kuliah. Lebih parahnya lagi, ketika para orang tua udah dijebak kayak gini, anak-anak mereka ini tidak diperbolehkan untuk tes lagi di PTN yang lebih murah. Maka dari itu, berita ini viral. Karena kalau nggak viral, tidak diurus. Sekarang baru panik kan kalian? Karena akhirnya masyarakat tahu apa yang disembunyikan pemerintah Konoha. Inflasi biaya pendidikan di Konoha dalam 10 tahun itu mencapai lebih dari 200%. Yang paling ekstrim, bahkan ada kampus yang UKT-nya dari 9 juta jadi 52 juta. Kalau pemerintah Konoha beneran peduli sama kita, kenapa mereka membiarkan biaya pendidikan naik secara nggak masuk akal ketika pendapatan rata-rata masyarakat stagnan? Sekarang ngerti kan kenapa Konoha nggak maju-maju? Karena orang miskin tidak boleh kuliah. Padahal sekarang jaga STF pun minimal S1. Nanti kalau kita protes tentang syarat loker, bilangnya itu ranah privat. Pokoknya pemerintah Konoha itu ada alasannya. Mereka pun beralasan juga. Dan ada beasiswa. Ya sudah, sekarang coba Anda bandingkan jumlah beasiswa dengan calon mahasiswa baru per tahun. Dan apakah persyaratannya sederhana? Dapetin beasiswa tidak semurah itu, Ferguson. Dapetin LPDP di Konoha aja, biaya pribadi untuk persiapan dan pendaftarannya gede sekali. Kecuali punya backingan, kecuali punya ondal. Makanya aneh kan? Pengennya maju, tapi rakyat kecil mau menempuh pendidikan aja dipersulit. Tapi tidak heran lagi karena di Konoha multiverse bumi kuasa kedua. Pendidikan tidak penting. Yang penting untuk mencapai puncak karir adalah korupsi dan nepotisme. Hidup Orde!
saatnya kabur. Mahasiswa berteriak bahwa UKT meroket naik, tapi Kemendikbud jawab bahwa kuliah atau perguruan tinggi merupakan kebutuhan tersier. Ketawa sih gue. Pertama, itu adalah jawaban yang akan melukai hati banyak orang. Jawaban tersebut juga nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Pendidikan itu beda dengan kebutuhan tersier lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lo bisa hidup tanpa tas bermerek dan segala macamnya, tapi untuk pendidikan, lo ngelamar kerja aja, lowongan itu rata-rata S1. Minimal lo harus S1 untuk mendapatkan gaji setidaknya UMR. Itu aja bahkan banyak lulusan S1 yang gajinya masih di bawah UMR. Artinya, kuliah itu menjadi kebutuhan untuk keberlangsungan persaingan di dunia kerja saat ini, yang mana susah banget tahu cari kerja di zaman sekarang. Terus kalau itu dikatakan kebutuhan tersier, ya seperti tas bermerek tadi, hanya orang kaya yang mampu untuk membeli tas bermerek. Tapi kalau dalam segi pendidikan, hanya orang kaya yang mampu untuk mencapai pendidikan tinggi, itu sama sekali nggak adil. Oh, tapi kan ada beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Ya lo pikir itu bisa nge-cover semua anak miskin yang mau kuliah? Di USU aja, Universitas Sumatera Utara yang di Medan sana, itu lagi puyeng banget tuh. Anak yang UKT-nya 8 juta, sementara gaji orang tuanya cuma 3 juta. Ampun banget dah. Ya gimana mencapai Indonesia emas kalau kayak gini? Sedih sih gue, meskipun dikatakan bahwa alasan untuk naiknya UKT ini cukup kompleks. Ya tapi gimana mau maju gitu loh kalau pemerintah nggak sepenuhnya hadir untuk memperbaiki bagaimana sistem pendidikan Indonesia saat ini. Mulai dari yang paling dasar dulu, ya biaya. Biaya pendidikan tinggi di Indonesia itu semakin tinggi, sementara tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia yang masih kayak gitu-gitu aja. Kalau masih membuat pendidikan menjadi suatu hal yang mewah yang sulit digapai, ya artinya kualitas SDM Indonesia masih akan begitu-gitu aja sampai berapa tahun lagi atau bahkan berpuluh-puluh tahun lagi masih akan begitu aja. Sehingga nggak akan heran kalau kita terus dikuasai oleh asing. Indonesia emas katanya, padahal pendidikan ini hal dasar loh. Padahal slogannya ingin menuju Indonesia emas. Justru yang ada adalah menuju Indonesia cemas. Bagaimana bisa menuju Indonesia emas sedangkan pernyataan dari Kemendikbud aja seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ya, pemerintah ini hanya omon-omon saja, banyak pranknya. Pak Jokowi kaget gitu. Maksud gue, sebelum sama-sama saling mengeluarkan pernyataan gitu ya di media atau di press atau di rapat lah, kan bisa di grup WhatsApp dulu gitu ya. Mereka nggak ada grup WhatsApp apa atau gimana? Misalnya kayak Pak Jokowi sebelum bikin statement gitu ngechat dulu gitu di grup WhatsApp sama Kemendikbud, Bro Dikbud gitu misalnya, Bro Kemendikbud gitu. Bro Dikbud, ini kok saya heran banget ini S2 sama S3 dikit banget di Indonesia cuma 0,45% gitu. Kenapa nih? Kan bisa nanya gitu ya di grup WhatsApp ya. Terus mungkin kayak Kemendikbud jawab, gini Pak Jo, anjay. Ya kan S1 tuh nggak wajib, cuman tersier doang. Jadi nggak apa-apa lah gitu, nggak wajib-wajib banget. Kan bisa lihat grup WhatsApp gitu ya, baru ntar cari jalan tengahnya, terus baru diomongin gitu ke kita, ke media gitu, ke press. Ini kan kayak saling nggak klop gitu. Yang satu ngomong A, satu ngomong B gitu. Nggak ada hubungan tuh jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Yang satu bilang ya nggak wajib, yang satu heran gitu. S2 dan S3, sedangkan kalau emang pendidikan S1 menurut Kemendikbud itu nggak wajib, maksudnya yang tersier ya, terhadap respon UKT mahal, ya masalahnya lowongan pekerjaan aja kebanyakan minimal S1 ya. Kita nggak usah ngomongin, ini gue banyak nih lihat komentar-komentar kayak, ya lu ngeliatnya kayak S1 doang, lu lihat dong buruh pabrik, itu kan cuma SMA. Sorry ya, ini bukan merendahkan profesi buruh pabrik ya. Cuma maksud gue, yang lu bandinginnya cuma buruh pabrik doang gitu, atau mungkin barista, atau mungkin apa, ya kan banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain yang minimal S1 gitu. Ada pejabat kementerian yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education atau bersifat tersier. Oke, mungkin itu benar, tapi itu dulu. Dan sekarang kondisi sudah berubah. Nah, inilah jeleknya mental para pejabat kita, terlalu terpaku dengan sebuah istilah sehingga lamban untuk berkembang. Persenjataan militer kita misalnya masih tertinggal 2-3 generasi dengan perkembangan dunia. Pembangunan teknologi di Indonesia juga sangat tertinggal. Dan kali ini isu yang paling fundamental yaitu pendidikan juga tertinggal. Terrefleksi dari statement pejabatnya yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education
education atau bersifat tersier. Padahal bapak teori kebutuhan manusia Abraham Maslow mengatakan bahwa untuk mengklasifikasikan sebuah kebutuhan mudah saja, tinggal dibandingkan sebuah hal tersebut dengan peran vitalnya di kehidupan manusia. Nah, saat ini hampir seluruh lowongan pekerjaan formil mencantumkan syarat minimal sarjana. Hal ini pun bahkan disadari oleh Bapak Jokowi sehingga ia pun bertanya mengapa sedikit sekali lulusan sarjana di Indonesia. Pejabatnya malah mengatakan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier. Dengan fakta demikian, maka berlakulah apa yang disampaikan oleh Maslow, yaitu fixation of need, penyesuaian atau pergeseran kebutuhan dari suatu hal yang tadinya bersifat tersier, tapi karena berkembang sedemikian rupa sehingga perannya sangat vital di kehidupan, maka ia berubah menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Begitulah cara pandang kita seharusnya terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi untuk pejabat yang merespon isu kenaikan UKT dengan mengatakan pendidikan tinggi bersifat tersier, pikir ulang. Sebenarnya pendidikan tinggi itu primer atau tersier sih? Yang pertama, pendidikan tinggi itu bisa jadi tersier kalau mereka punya banyak opsi selain kuliah. Artinya bisa kerja, bisa bisnis. Tapi pendidikan tinggi itu bisa jadi primer kalau itu satu-satunya cara bagi mereka untuk meningkatkan status mereka di masyarakat. Dan mereka nggak punya pilihan lain. Bisa jadi primer. Yang kedua, kuliah itu bisa jadi tersier bagi mereka yang udah bekerja sekian tahun dan kemudian pengen upgrade ilmu mereka di perguruan tinggi. Tapi kuliah itu primer bagi mereka yang nggak punya pengalaman dan pengen menggunakan waktu di kampus sebagai satu-satunya pengalaman mereka dalam kemudian proses pencarian kerja. Yang ketiga, kuliah itu bisa jadi tersier bagi mereka yang punya pilihan untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan uang sendiri. Tapi kuliah itu bisa jadi primer bagi mereka yang ingin kuliah di dalam negeri, di kampus yang dibiayai oleh pajak rakyat sendiri dengan akses yang terjangkau. Itulah kenapa kuliah bisa jadi primer. Menurut teman-teman, kuliah primer atau tersier? Tulis kolom komentar. Nah, kita akan menunggu janji Prabowo di mana ada jejak digital Prabowo dengan menyebutkan gratis kuliah di universitas negeri jika jadi presiden ya. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prabowo ini bukan hanya omon-omon saja. Pokoknya nanti setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, mahasiswa siap-siap kalau kebijakan kuliah gratis ini tidak digratiskan oleh Prabowo, kalian siap-siap demo ke istana ya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.